Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang PPDB online kerjasama, khususnya di SMA Negeri 1 Pandi Batu. Jadi ini untuk sudah memasuki tahun kedua untuk SMA Negeri 1 Pandi Batu melaksanakan penerimaan peserta didik online kerjasama. Jadi SMA Negeri 1 Pandi Batu bersama 70 lebih SMA se-Kalimantan Tengah akan melaksanakan PPDB online kerjasama. Baiklah, berikut penjelasan ringkas tentang PPDB online kerjasama SMA Negeri 1 Pandi Batu. Nah, untuk jalur pendaftaran, perhatikan untuk SMA Negeri 1 Pandi Batu, jalur pendaftaran PPDB online kerjasama ini, yang pertama itu menggunakan jalur zonasi, ya, paling sedikit 50%. Yang kedua, jalur afirmasi, paling sedikit 15%. Yang ketiga, jalur pindah orang tua, paling banyak 5%. Ya, perhatikan di sini berbeda, ya. Ada yang paling sedikit, ada yang paling banyak. Kalau paling sedikit ini berarti boleh lebih. Jadi untuk jalur zonasi dan afirmasi ini boleh lebih dari 50% dan lebih dari 15%. Ya, sedangkan jalur pindah orang tua ini paling banyak 5%. Jadi sangat terbatas, ya. Nanti akan lebih dijelaskan untuk setiap jalurnya. Yang terakhir yaitu jalur prestasi jika kuota masih ada, ya. Kalau kuota tidak terpenuhi dari 3 jalur sebelumnya, maka jalur prestasi bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi menerima paling sedikit 50% peserta didik baru SMA Negeri 1 Pandi Batu tahun 2020 ini. Jadi kalau lebih boleh, ya. Jadi jangan khawatir untuk jalur zonasi. Jalur zonasi ini lebih diperuntukkan kepada calon peserta didik baru yang berdomisili di sekitaran SMA Negeri 1 Pandi Batu atau di sekitaran Kecamatan Pandi Batu. Nah, misalnya di Pelembahen, Panghulu, Panghilir, Pangosari, Mulyasari, Kantan Muara, Kantan Dalam, Kantan Atas, Tali Muara, Tali Hulu, Gandang, itu bisa menggunakan jalur zonasi. Nah, persyaratannya apa aja jalur zonasi? Jadi di sini kami akan menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus kalian siapkan untuk mendaftar kalau kalian menggunakan jalur zonasi. Nah, yang pertama yaitu kalian harus mengunggah atau mengupload berkas kalian berupa gambar atau foto yang formatnya JPG, JPEG, dan PNG. Jadi silahkan pilih salah satu format ini untuk nanti diupload ke situs pendaftarannya. Yang pertama yaitu ada kartu keluarga. Nah, jadi kalian punya kartu keluarga, kalian foto, nanti kalian upload, ya. Jadi ukuran maksimalnya 1 MB. Yang kedua yaitu surat keterangan hasil asesmen, yaitu khusus untuk anak berkebutuhan khusus, maksimal ukuran HTML. Jadi kalau kalian tidak memiliki kebutuhan khusus, silahkan diabaikan untuk syarat yang kedua ini. Syarat yang ketiga yaitu piagam prestasi jika memiliki. Ya, kalau kalian punya prestasi selama sekolah di MTS atau di SMP, silahkan diunggah atau diupload, sehingga ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan panitia atau operator untuk menerima kalian di sekolah yang kalian pilih. Yang keempat yaitu KIP PTS atau pengantar DPKS, ya, sama ukurannya maksimal 1 MB. Jadi ini khusus untuk kalau kalian berada di zona Pandi Batu, ya, terus kalian tidak mampu, bisa ya mengupload foto dari kartu-kartu ini. Yang kelima yaitu surat keterangan sehat maksimal ukuran 1 MB. Nah, ini opsional sekali, jadi khusus untuk ini kalian tidak harus punya, ya, karena kita sedang dalam masa-masa pandemi ini. Kalau kalian ngurus ini nanti kemungkinan akan susah, jadi ini boleh kalian abaikan dulu untuk surat keterangan sehat, ya. Insya Allah kami yakin kalian sehat aja. Yang berikutnya yaitu ijazah atau surat keterangan lulus, ukuran maksimalnya 1 MB atau 1 MB.
Nah, perhatikan di sini ada dua buah syarat yang memiliki tanda bintang merah. Ya, jadi syarat yang memiliki tanda bintang merah ini merupakan syarat yang wajib kalian punya. Sedangkan yang tidak memiliki bintang merah ini tidak wajib. Jadi boleh dikosongkan atau ini merupakan syarat yang opsional. Berikutnya yaitu jalur afirmasi. Afirmasi menerima paling sedikit 15% dari total keseluruhan siswa baru. Jadi afirmasi ini dikhususkan untuk siswa-siswi yang berada di zona Pantai Batu, memiliki masalah dengan kesejahteraan sosialnya. Ya, kayak jadi bisa menggunakan jalur ini. Persyaratan jalur afirmasi yaitu sama seperti yang tadi. Ya, kurang lebih aja. Yang pertama kartu keluarga, terus KIP KKS atau DTKS. Perhatikan untuk KIP KKS atau pengantar DTKS ini kalian bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM, nanti dipoto terus di-upload di situs pendaftarannya. Yang berikutnya yaitu jasa SKL, sama seperti yang tadi. Yang terakhir, jika kalian memiliki prestasi silahkan menguploadnya, ukurannya maksimal 1 mega. Yang berikutnya yaitu jalur pindah orang tua. Jalur pindah orang tua ini paling banyak 5%. Untuk SMA Negeri 1 Pantai Batu tahun 2020 ini menerima siswa sebanyak 128 siswa maksimal, sehingga kalau paling banyak 5% ini sekitar 6 orang ya. Jadi sekitar boleh ada 6 siswa yang menggunakan jalur pindah orang tua. Paling banyak sudah, kalau kurang boleh, lebih dari 6 itu tidak boleh. Syaratnya ya sama kurang lebih aja ya. Ada kartu keluarga. Nah, bedanya cuma ada di surat perpindahan tugas orang tua atau wali. Jika orang tua kalian PNS atau pegawai gitu, kalian bisa menggunakan atau memfoto surat mutasi dari orang tua atau wali kalian. Tetapi jika orang tua kalian bekerja di bidang swasta, silahkan minta surat perpindahan dari pejabat yang berwenang. Nah, lalu ijazah SKL sama aja seperti yang tadi. Lalu piagam prestasi ya, jika kalian punya prestasi. Ya, sekali lagi untuk piagam prestasi untuk 3 jalur ini cukup 1 saja ya yang diupload, tidak usah banyak-banyak. Jadi prestasi yang kalian anggap kalian itu sudah yang paling bagus yang pernah kalian capai, ya, silahkan diupload. Itu nanti menjadi bahan pertimbangan panitia. Yang terakhir yaitu jalur prestasi jika kuota masih ada. Nah, jika kuota SMA tempat kalian mendaftar itu masih ada, jadi artinya dengan menggunakan 3 jalur tadi masih ada slot yang kosong ya, jadi ini bisa menggunakan jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi akan dibuka ya kalau kuota masih ada ya. Untuk syaratnya siapkan saja seperti syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti scan KK, terus SKL. Ya, SKL itu surat keterangan lulus. Nah, karena ini menggunakan prestasi, maka siapkanlah piagam kalian ya. Tentunya jalur prestasi menggunakan piagam ya, piagam penghargaan apa saja yang telah kalian capai selama menduduki sekolah menengah pertama atau MTS. Nah, sekarang kita memasuki ya Q&A. Ini biasa Q&A ini berisi apa saja yang paling sering ditanyakan para calon peserta didik baru tentang penerimaan peserta didik baru secara online ini ya. Yang pertama, bisalah mendaftar lewat HP. Sejauh ini yang kami coba di situs demo itu bisa, tapi alangkah baiknya jika mendaftar menggunakan komputer. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di syarat-syarat tadi itu masih berupa situs demo. Situs demo itulah situs demonstrasi untuk kami para operator menguji coba sistem yang akan digunakan saat hari H nanti. Ya, jadi ada kemungkinan mengalami perbedaan antara situs demo dan situs realnya saat hari H nanti. Jadi stay tune aja ya. Yang kedua, kapan dibuka pendaftaran PPDB online 2020 nih? Yaitu Senin 8 Juni 2020. Ya, jelas ya.
Yang ketiga, foto dari HP saya kelengkapan berkas, ukurannya lebih dari 1 mega. Bagaimana ini? Nah, silahkan googling aja cara meresize-nya ya. Jika ukurannya di bawah 1 MB. Jadi biasanya kalau kalian langsung foto dengan kamera default HP kalian itu ukurannya cukup besar ya. Jadi biar ukurannya kecil itu di resize. Cara meresize-nya silahkan googling, ada banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk meresize-nya. Yang berikutnya itu saya tidak begitu paham cara mendaftarnya. Bagaimana caranya? Jawabannya ialah nanti akan disampaikan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, dalam video ini bertujuan agar kalian menyiapkan syarat yang digunakan saat pendaftaran. Jadi kalian sudah bisa menyiapkan syarat-syarat apa saja yang harus kalian siapkan saat pendaftaran online ini. Jadi di rumah saja ini bisa. Berikutnya saya sudah mencoba tapi tidak bisa juga. Bagaimana ini? Answernya ya bisa kalian tanya ke orang terdekat atau teman atau kakak kelas kalian ya, yang sudah kelas 10 sekarang ya, ini mau naik kelas 11, yang sudah bisa mendaftar online sendiri tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu ada beberapa kakak kelas kalian yang bisa mendaftar sendiri. Selanjutnya saya sudah tanya ke sana kemari tapi masih belum paham bagaimana ini. Nah, kalau masih belum paham juga, sudah tanya orang terdekat sudah, teman sudah, kakak kelas sudah, tapi masih belum bisa, ya silahkan hubungi kontak PPDB online di sekolah tempat kalian mendaftar. Ya, jadi untuk SMA Negeri 1 Pandi Batu itu sudah ada di spanduk atau baliho yang dipasang di pangku 3, pangku 1 sama di sekolahan. Ya, jadi bisa kalian cek di situ ada kontak person yang bisa kalian hubungi, silahkan hubungi. Bagaimana tata cara pendaftarannya? Berikutnya, apakah boleh saya langsung datang ke sekolah untuk PPDB ini? Nah, jawabannya sebaiknya jangan. Ya, jadi usahakan daftar sendiri dulu di rumah, usaha sendiri dulu. Ya, jadi jangan takut kalian tidak diterima. Yang penting usaha. Kalau kalian mengikuti prosedurnya secara benar, nah, insya Allah bisa. Ya, jadi nggak usah takut, yakin aja bahwa kalian pasti diterima. Internet saya tidak memiliki smartphone, bagaimana saya mendaftar? Ya, ini dilema juga ya. Untuk jawabannya kalian bisa meminta bantuan, bimbingan atau minjam dengan orang terdekat. Jadi kalau kalian tidak punya bisa tanya ke tetangga atau tanya ke ya kemana aja ya, ke saudara yang punya smartphone. Jadi di mana ada kemauan situ ada jalan ya. Jadi kalau kalian memang mau mendaftar, nanti insya Allah ada aja jalan untuk kalian memenuhinya. Ya, baiklah, sekian informasi dari video ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah hilap dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jaga selalu kebersihan kalian, and have a nice day.